英雄がいます。 Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Di kesempatan kali ini, admin akan membahas tentang Uchiha Itachi nih guys. Yaps, kita akan membahas soal Itachi yang saat itu hanya bisa terdiam dan mengikuti perintah atau rencana Danzo untuk membantai seluruh anggota klan Uchiha demi kedamaian desa Konoha. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini, let's go! Seperti yang kalian ketahui, Danzo adalah dalang utama dari terbantainya klan Uchiha saat itu di desa Konoha. Dia mungkin ketakutan akan kemampuan klan Uchiha atau ada hal yang lain yang pastinya mengganggu pikiran dari Danzo Shimura. Namun menurut admin pribadi, sosok dari Danzo sebenarnya hanya ingin rencana busuknya berjalan dengan baik. Rencana tersebut adalah bahwa dia ingin menyingkirkan orang-orang yang mungkin akan membuatnya tidak bisa menjadi Hokage di Konoha. Dan salah satu penghalang tersebut adalah tentu saja Uchiha Fugaku yang merupakan pemimpin dari klan Uchiha. Rencananya tersebut selalu berhasil dia lakukan, bahkan sebelum Uchiha dibantai, Minato lah yang terlebih dahulu menjadi korbannya. Walaupun sebenarnya kematian Minato tidak ada sangkut pautnya dengan Danzo, namun dia juga perlu disalahkan pada saat itu. Seperti yang kalian ketahui, saat Kyuubi muncul di desa Konoha, Danzo sama sekali tidak ada untuk membantu Hiruzen ataupun Minato. Dia malah bersembunyi di markas anbu hitamnya di bawah tanah, serta sengaja melakukan hal itu agar salah satu dari Hiruzen atau Minato bisa mati dalam peristiwa tersebut. Dan ternyata benar bahwa Minato lah yang kemudian harus mati dalam insiden Kyuubi saat itu. Lalu setelah beberapa tahun kemudian, anggota Uchiha sudah muak dengan desa Konoha akibat kebijakan yang dibuat oleh para petinggi desa tersebut. Danzo sebenarnya dalang utama dari terasingnya Uchiha dari klan lain di desa Konoha. Dan ketika puncak kemarahan Uchiha mulai muncul akibat dituduh sebagai pelaku utama dalam penyerangan Kyuubi, mereka merencanakan untuk melakukan sebuah kudeta. Seorang Itachi yang saat itu sebagai agen ganda bagi Uchiha dan Konoha, melaporkan informasi tersebut kepada para petinggi desa Konoha. Mereka terkejut dengan rencana Uchiha itu dan seorang Hiruzen sangat-sangat ingin mencari jalan keluar terbaik dengan cara berunding dengan Uchiha. Namun Danzo enggan kalau mereka mau melakukan hal itu karena dirinya sudah merasa kalau Uchiha tidak akan bisa dihentikan dengan cara seperti itu. Danzo kemudian mengusulkan untuk menyerang Uchiha terlebih dahulu di malam hari sebelum mereka mulai bergerak melakukan kudeta. Nah, dengan melakukan strategi tersebut, maka korban dari pihak desa Konoha tentu tidak akan berjatuhan. Dia kemudian memberitahukan kepada Hiruzen kalau orang yang akan melakukan pembantaian tersebut adalah Uchiha Itachi sendiri. Sebenarnya Hiruzen tidak pernah setuju kalau Itachi yang akan melakukan semuanya, namun otak Hiruzen sudah dicuci dengan baik oleh hasutan busuk dari seorang Danzo. Lalu dalam satu adegan diperlihatkan bahwa Danzo dan Itachi kemudian bertemu di suatu tempat. Di sana Danzo memberikan dua pilihan pada Itachi dan pilihan pertama adalah dia bergabung dengan Konoha lalu harus membunuh semua anggota Uchiha kecuali adik kecilnya sendiri. Sementara pilihan kedua adalah Itachi bergabung dengan anggota Uchiha dan akan mati bersama mereka. Danzo juga menjelaskan bahwa tidak ada cara lain lagi untuk menghindari konflik tersebut yang akan dimulai oleh klan Uchiha. Lalu kemudian, Itachi diberi waktu untuk berpikir selama sehari saja oleh Danzo dan Hiruzen. Di momen tersebut, Itachi bahkan tidak bisa berkata apa-apa ataupun mencoba untuk membantah Danzo untuk tidak melakukan hal itu. Namun begitulah keadaannya saat itu, di mana rencana kudeta Uchiha sudah berada tepat di depan mata mereka. Setelah itu Itachi meminta bantuan kepada Obito untuk membantai anggota Uchiha tanpa tersisa sedikit pun. Sikap dan tekad Itachi sudah bulat pada saat itu karena dia sendiri yang telah memastikan dengan ayahnya kalau Uchiha benar-benar tidak bisa lagi membatalkan kudeta tersebut. Nah, di momen ini Uchiha Itachi mengancam Danzo agar jangan pernah menyentuh Sasuke. Jikalau dia melakukan sesuatu yang buruk pada adiknya tersebut, maka rahasia pembantaian Uchiha ini akan diberitahukan kepada keempat desa besar yang lain. Danzo akhirnya hanya bisa menerima ancaman tersebut dengan begitu kesal. Disinilah banyak fans Naruto kemudian bertanya-tanya sebenarnya apa maksud dari Itachi untuk tidak membunuh Danzo setelah apa yang dia perbuat pada Shisui maupun dengan klan Uchiha. Saya sendiri kadang berpikir bahwa ini adalah salah satu kesalahan Itachi semasa hidupnya. Bagaimana tidak, dia dengan mudahnya membiarkan Danzo untuk hidup dan kemudian melancarkan segudang rencana busuk lainnya di desa Konoha ke depannya.
Itachi juga terlihat lemah di hadapan Danzo sehingga dia hanya bisa mengancam pemimpin dari Anbu hitam tersebut. Jika seandainya Danzo pada akhirnya mati dibuatnya, maka peristiwa buruk ke depan yang dibuat oleh Danzo tentu saja tidak akan terjadi, ya kan? Dan salah satu momen yang membuat admin saat itu kesal adalah saat dia membunuh katak yang diperintah oleh Tsunade untuk memanggil Naruto kembali saat insiden Pain menyerang desa Konoha. Tsunade sudah bersikeras pada dua petinggi desa yang lain kalau memanggil Naruto kembali adalah sesuatu yang harus dilakukan. Tsunade meyakini bahwa Naruto lah orang yang tepat menghentikan Pain saat ini dan memaksa petinggi tersebut harus mengikuti perintah darinya. Mereka akhirnya setuju dengan Tsunade lalu membiarkan Naruto untuk kembali ke desa Konoha saat itu. Lalu saat katak tersebut bersiap memanggil Naruto, Danzo datang dan membunuh katak tersebut. Dan seperti yang kalian ketahui akibat ulah dari Danzo tersebut, banyak korban berjatuhan termasuk Kakashi yang saat itu mati melawan Tendok Pain. Dia sengaja melakukan hal itu agar Tsunade juga ikut mati dan kursi Hokage akan dia miliki pada saat itu juga. Mungkin tujuannya benar yaitu untuk melindungi Kyuubi pada diri Naruto, akan tetapi mengorbankan semua nyawa di desa adalah sikap yang paling pengecut saat itu. Nah, jikalau Itachi menghabisinya, maka pastilah hal itu tidak akan pernah terjadi. Dan untung saja Nagato akhirnya tobat dibuat oleh Naruto, dan kalau tidak, maka tentu saja Kakashi serta semua warga Konoha tidak akan pernah hidup kembali. Dan itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Jika kalian suka dengan channel ini, maka jangan lupa untuk berlangganan, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.